Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul American Sweet Shop yang dirilis pada tahun 2025 tentang seorang wanita yang bekerja sebagai moderator konten dan setiap hari harus menyaksikan video-video mengerikan yang tak sanggup dilihat kebanyakan orang. Awalnya Daisy hanya menganggap pekerjaannya sebagai salah satu cara untuk melindungi orang lain dari sisi gelap internet. Namun setelah sebuah video penyiksaan membuatnya mengalami trauma berat, Daisy mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik konten mengerikan tersebut. Bayangkan sebuah ruangan dingin dan juga sunyi yang hanya diterangi cahaya biru pucat dari deretan monitor di tengah kegelapan. Disitulah Daisy Moriarty bekerja. Sebuah neraka digital, tempat setiap konten yang dianggap melanggar aturan atau biasa mereka sebut sebagai tiket harus segera ditinjau dan dihapus. Pekerjaan itu jelas bukan untuk orang yang bermental lemah. Setiap hari, mata mereka dipaksa menyaksikan kekerasan brutal, tontonan sadis, hingga berbagai tragedi yang perlahan mengikis kewarasan. Seolah-olah mental mereka adalah batu yang terus ditetesi air, sedikit demi sedikit sampai akhirnya hancur. Dan ternyata tidak semua orang mampu bertahan. Suasana kantor yang awalnya sunyi tiba-tiba pecah ketika Bob, salah satu rekan Daisy, kehilangan kendali. Dengan mata memerah, Bob mengamuk dan mengancam akan membakar seluruh gedung hingga menjadi abu. Para karyawan langsung panik, termasuk Paul, pegawai baru yang masih belum terbiasa dengan suasana seperti itu. Namun Daisy hanya diam menatapnya. Bagi Daisy, kejadian seperti itu bukan lagi sesuatu yang mengejutkan. Kegilaan Bob hanyalah bentuk lain dari stres yang sudah terlalu lama dipendam. Setelah shift berakhir, Daisy mencoba mencari sedikit pelarian dari kehidupannya yang melelahkan. Malam itu dia bertemu dengan Isaac, seorang pria yang dikenalnya melalui aplikasi kencan. Di tengah gemerlap lampu malam, Daisy akhirnya menceritakan sesuatu yang selama ini membebaninya. Sebenarnya, dia memiliki impian untuk menjadi seorang perawat. Sayangnya, impian itu harus tertunda setelah dirinya gagal dalam ujian masuk. Isaac kemudian mencoba memberinya semangat agar Daisy tidak menyerah dan kembali mencoba. Untuk sesaat, malam itu terasa hangat. Sebuah kontras yang begitu jauh dari kengerian yang setiap hari ia lihat di tempat kerja. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Keesokan paginya, Daisy dipanggil oleh Joy, atasannya yang terkenal dingin. Di sana, Joy memprotes keputusan Daisy yang menghapus sebuah klip berisi seorang wanita yang terjatuh dari lantai 20 sebuah gedung. Daisy merasa tindakannya benar karena video tersebut terlalu kejam untuk ditayangkan. Namun bagi Joy, alasan seperti itu tidak penting. Di tempat itu, empati justru dianggap sebagai kesalahan. Daisy hanya dituntut untuk menjalankan aturan tanpa mempertanyakannya. Pulang dengan pikiran yang semakin kacau, Daisy kembali mendapat masalah. Tetangganya menitipkan Violet, seorang anak kecil yang tanpa sengaja sudah mulai terpapar dunia digital. Ketika melihat Violet begitu fokus menatap layar ponselnya, Daisy langsung merasa khawatir. Dia tahu persis betapa gelapnya isi internet. Setiap hari Daisy melihat sendiri bagaimana manusia bisa melakukan hal-hal mengerikan hanya demi sebuah tontonan. Karena itu, dia segera meminta Violet menjauhkan ponselnya. Daisy berusaha melindungi anak kecil itu dari sesuatu yang justru setiap hari menghancurkan dirinya sendiri. Sementara itu, di kantor, Daisy terus mencoba meyakinkan dirinya bahwa pekerjaannya sebenarnya memiliki tujuan. Dia menganggap dirinya sebagai perisai yang berdiri di antara anak-anak dan sisi gelap internet. Namun keyakinan itu perlahan mulai runtuh, sampai suatu hari, Daisy harus meninjau sebuah klip berjudul Nailed It. Awalnya, layar hanya memperlihatkan seorang wanita yang sedang tertidur dengan tenang di atas ranjang. Tak ada yang aneh, sampai beberapa detik kemudian, seorang pria masuk dan melakukan tindakan brutal menggunakan sebuah paku besar. Kejadian itu begitu nyata, begitu mentah, dan Daisy tak mampu berpaling. Napasnya mulai tercekat, pandangannya perlahan menggelap hingga akhirnya tubuhnya ambruk ke lantai. Setelah dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya diperbolehkan pulang, Daisy berharap semuanya akan kembali normal.
Tapi ternyata tidak, bayangan paku itu terus menghantuinya. Setiap kali memejamkan mata, adegan tersebut kembali muncul di kepalanya. Malam-malamnya berubah menjadi mimpi buruk dan penderitaannya belum selesai. Keesokan paginya, Daisy justru dikejutkan oleh tagihan rumah sakit yang sangat besar. Parahnya lagi, perusahaan tidak memberikan jaminan kesehatan. Hingga tak punya pilihan lain, Daisy akhirnya terpaksa kembali ke tempat yang perlahan menghancurkan dirinya. Namun bukannya menemukan ketenangan, monitor di depannya kembali menyuguhkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah video pemenggalan kepala. Daisy langsung membeku, tangannya gemetar, sementara pikirannya kembali dipenuhi bayangan-bayangan mengerikan yang selama ini berusaha ia lupakan. Kali ini, Daisy sadar bahwa dirinya benar-benar mulai berada di batas kemampuan. Dia pun mencoba mencari cara untuk menenangkan pikirannya, salah satunya dengan melakukan meditasi. Namun masalahnya, bagaimana mungkin seseorang bisa menenangkan pikirannya jika setiap hari pekerjaannya justru memaksanya melihat sisi tergelap manusia? Namun, trauma itu sudah terlanjur mengakar terlalu dalam. Dengan keberanian yang masih tersisa, Daisy kembali menemui Joy dan mendesaknya untuk melibatkan pihak berwenang. Tapi bukannya mendapatkan dukungan, Daisy justru mendapatkan respon dingin. Joy menganggap video tersebut hanyalah rekayasa atau konten yang memang sengaja dibuat dan sudah mendapatkan persetujuan. Ia bahkan memperingatkan Daisy agar berhenti mencari tahu sebelum tindakannya sendiri justru menghancurkan hidupnya. Saat itu Daisy mulai menyadari sesuatu. Selama ini dia bukan hanya sedang menonton kegelapan dari balik layar. Tanpa disadari, kegelapan itu mulai menatap balik ke arahnya. Di kantor pun, suasana semakin terasa seperti neraka. Para karyawan dipaksa duduk berjam-jam di bawah cahaya lampu neon sambil menelan berbagai rekaman mengerikan yang perlahan menghancurkan mental mereka. Dan ketika salah satu dari mereka mulai kehilangan kendali, perusahaan tidak mencoba mencari tahu penyebabnya. Mereka hanya menyuruhnya mencari bantuan psikolog. Sementara itu, Daisy menolak menyerah. Jika perusahaan tidak mau bertindak, dia akan mencari bantuan sendiri. Daisy akhirnya pergi ke kantor polisi sambil membawa bukti video yang selama ini menghantuinya. Dengan tangan gemetar, ia memutar rekaman tersebut di hadapan petugas. Namun lagi-lagi, harapannya dihancurkan. Polisi menolak mengambil tindakan dengan alasan kasus tersebut berada di luar wilayah hukum mereka. Bahkan video yang dibawa Daisy dianggap sebagai rekayasa. Daisy pun tidak mampu menahan emosinya. Setelah meluapkan kekesalannya, dia pergi dengan perasaan hampa. Malam harinya, Daisy kembali sendirian di rumahnya. Tapi kali ini dia tidak mencoba tidur. Ia justru membuka laptop dan mulai menyusuri sudut-sudut gelap internet. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Daisy menemukan sesuatu. Jejak video yang selama ini ia cari ternyata muncul di sebuah situs bernama Cliffbringer Film. Jantungnya langsung berdegup kencang. Di sana, Daisy menemukan sosok seorang pria tua yang diduga memiliki kaitan dengan rekaman tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia mulai mencari identitas pria itu dan menyebarkan klip tersebut untuk mendapatkan informasi. Daisy tahu tindakannya beresiko, tapi setelah semua orang menolak membantunya, hanya itu yang bisa ia lakukan untuk mendekati kebenaran. Keesokan harinya, suasana di kantor justru semakin kacau. Paul, rekan kerja Daisy, hampir muntah setelah melihat sebuah rekaman yang sudah melewati batas kewajarannya. Daisy langsung menghampirinya, namun bukan menenangkan Paul. Daisy justru mengingatkannya agar jangan sampai muntah di karpet. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena perusahaan bisa saja memotong gaji mereka hanya untuk membayar biaya membersihkannya. Di tempat itu, bahkan penderitaan manusia terasa tidak lebih penting daripada biaya operasionalnya. Dan saat makan siang, Paul akhirnya menceritakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Ternyata Paul merupakan lulusan ilmu komputer. Pengakuan itu langsung membuat Daisy melihatnya dari sudut pandang berbeda. Karena mungkin kemampuan Paul bisa membantunya mencari sesuatu yang sengaja disembunyikan perusahaan. Dan perlahan Daisy mulai menyadari bahwa pekerjaan mereka mungkin bukan sekedar menghapus konten ilegal. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua itu. Sesuatu yang membuat mereka tanpa sadar berdiri tepat di depan mulut singa.
Sampai akhirnya sebuah pesan di situs memberinya sedikit harapan. Seseorang pria dari situs itu mengaku berhasil melacak alamat IP yang digunakan oleh pengunggah video terkutuk yang dicari Daisy tersebut. Setelah semua jalan yang ia tempuh sebelumnya berakhir buntu, Daisy akhirnya nekat mempercayai informasi itu. Ia langsung memacu kendaraannya selama 2 jam menuju sebuah lokasi terpencil. Namun sebelum berangkat, Daisy sempat menemui Bob dan meminta bantuannya untuk mendapatkan senjata. Bob justru marah dan menolak permintaannya. Daisy pun pergi sendirian dengan rasa takut yang semakin besar. Setelah perjalanan panjang, ia akhirnya tiba di sebuah rumah yang terlihat sepi. Jantungnya berdegup semakin kencang ketika Daisy mendekati kotak surat dan menemukan sebuah nama, Richard. Belum sempat ia berbuat apa-apa, pintu rumah itu tiba-tiba terbuka. Seorang pria keluar dengan santai. Daisy langsung mengikutinya dari kejauhan. Pria tersebut kemudian masuk ke sebuah gedung bioskop tua. Daisy ikut masuk dan diam-diam mengawasinya dari dalam ruangan yang gelap. Namun apa yang dilihatnya justru membuat kecurigaannya semakin kuat. Pria itu sedang menonton film yang dipenuhi kekerasan brutal. Anehnya, ia terlihat begitu menikmati setiap adegan yang muncul di layar, seolah-olah kekejaman tersebut hanyalah sebuah hiburan. Dan ketika film berakhir, Daisy akhirnya tak mampu menahan diri. Di parkiran yang sepi, dia menghadang pria tersebut dan menunjukkan bukti video yang selama ini menghantuinya. Daisy yakin akhirnya menemukan orang yang bertanggung jawab. Namun reaksi pria itu justru di luar dugaan. Richard ternyata benar-benar kebingungan. Dia bahkan menganggap Daisy sudah kehilangan akal sehat. Tanpa ingin terlibat lebih jauh, Richard langsung pergi menggunakan mobilnya. Daisy hanya bisa berdiri sendirian di tengah parkiran. Dan saat itulah ia sadar bahwa dirinya telah mengejar orang yang salah. Sesampainya di apartemen, sebuah pesan kembali masuk. Pria dari situs itu ternyata sudah menunggunya. Pria itu justru menertawakan Daisy dan mengaku bahwa alamat yang diberikan ternyata hanyalah jebakan. Alamat tersebut merupakan milik seseorang yang memang tidak ia sukai. Ia sengaja mengirim Daisy ke sana hanya untuk mempermainkannya. Tak berhenti sampai di situ, pria itu juga melontarkan berbagai hinaan dan berharap sesuatu yang buruk terjadi pada Daisy. Saat itulah Daisy sadar. Ia bukan hanya sedang mencari seorang pelaku. Ia sudah masuk ke dunia digital yang dipenuhi orang-orang yang bisa mempermainkan hidup orang lain hanya demi kesenangan. Dalam keadaan semakin terdesak, Daisy kembali mencari Paul. Paul menjadi salah satu dari sedikit orang yang mungkin bisa membantunya memahami jejak digital di balik video tersebut. Sementara itu, Daisy terus menggali rekaman yang menjadi sumber semua masalah itu. Di ruangan yang hanya diterangi cahaya biru monitor, matanya yang merah dan lelah kembali memutar video tersebut berulang-ulang. Ia mencari sekecil apapun petunjuk yang bisa mengungkap identitas di balik rekaman itu. Di layar, seorang pria bertopeng terlihat menyiksa seorang wanita tanpa ampun. Tak jauh dari sana, seorang pria tua hanya duduk diam. Bukannya terlihat ketakutan, pria itu justru menikmati semuanya seperti sedang menonton sebuah pertunjukan. Daisy ingin mendapatkan keadilan. Namun setelah semua yang ia alami, keinginan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ia tak hanya ingin mengetahui siapa pelakunya, ia ingin membuat orang itu membayar. Paul pun mulai menyadari bahwa Daisy sudah terlalu jauh. Ia tahu orang yang sedang dicari Daisy bukanlah orang sembarangan. Dan semakin jauh Daisy menggali, semakin besar pula kemungkinan dirinya menjadi korban selanjutnya. Namun peringatan itu tak menghentikannya. Obsesi Daisy untuk menemukan kebenaran sudah mengalahkan rasa takutnya. Diam-diam ia bahkan menghubungi perusahaan yang diduga berada di balik video-video mengerikan tersebut. Dan langkah yang diambil Daisy kali ini jauh lebih nekat. Ia menawarkan dirinya untuk menjadi model. Tak lama kemudian, sebuah pesta kantor digelar. Dari luar semuanya terlihat normal. Para karyawan tertawa, minum dan juga mencoba melupakan pekerjaan mereka untuk sementara. Namun di balik suasana yang terlihat meriah itu, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Udara di ruangan tersebut terasa berat, karena tanpa mereka sadari, pesta itu justru untuk membuka sisi lain dari dunia yang selama ini mereka coba lupakan. Suasana pesta yang awalnya penuh tawa mendadak berubah ketika pembicaraan mereka beralih ke video paling mengerikan yang pernah mereka lihat selama bekerja. Tawa perlahan menghilang, digantikan dengan cerita-cerita tentang kekejaman yang bahkan sulit mereka lupakan.
Bob yang masih dihantui trauma kemudian memperingatkan Paul agar tidak mencari atau menonton video-video semacam itu, karena sekali melihatnya, bayangannya bisa terus menempel di kepala. Malam pun semakin larut. Daisy yang mulai kehilangan kesadaran akibat alkohol akhirnya tertinggal sendirian di bar. Dalam kondisi setengah sadar, ia mulai menceritakan semua yang selama ini dialaminya kepada bartender, seolah beban yang selama ini menghantuinya tiba-tiba menghilang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, saat tiba di kantor, Daisy langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Beberapa polisi terlihat mondar-mandir di koridor. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ava, rekan kerjanya, kemudian memberitahunya bahwa seseorang pekerja shift malam tiba-tiba tumbang dan meninggal karena stroke. Manajemen buru-buru memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Sampai akhirnya malam itu sebuah pesan masuk dari perusahaan yang diduga membuat konten mengerikan itu. Kesempatan yang selama ini ia tunggu akhirnya datang. Tanpa memikirkan resikonya, Daisy langsung pergi ke lokasi yang diberikan. Bahkan Violet, anak kecil yang sedang ia jaga, ditinggalkannya sendirian di rumahnya. Daisy mengunci pintu dari luar dan pergi begitu saja. Untuk pertama kalinya, obsesi Daisy membuatnya mengabaikan orang lain yang bergantung padanya. Daisy kemudian tiba di sebuah studio tersembunyi yang remang-remang. Begitu masuk, ia langsung mengeluarkan foto pria yang selama ini ia cari. Namun pria di dalam studio justru bersikap defensif. Dia menolak menjawab pertanyaan Daisy dan mulai menjelaskan berbagai aturan, termasuk larangan membawa ponsel ke dalam ruangan. Seketika, insting Daisy mulai memperingatkannya ada sesuatu yang salah, dan firasat itu terbukti ketika ia mencoba keluar. Pintunya ternyata sudah dikunci dari luar. Daisy mulai panik. Pria tersebut kemudian mencoba memujuknya dengan menawarkan sejumlah uang agar dia tetap tinggal. Namun Daisy tidak tertarik, dia tahu dirinya sedang berada dalam bahaya. Setelah perdebatan sengit, pintu akhirnya dibuka. Daisy langsung bersiap meninggalkan tempat itu. Namun tepat sebelum pergi, matanya menangkap sesuatu, sepasang sepatu. Daisy langsung terdiam karena sepatu itu terlihat sangat familiar. Dia pernah melihat sebelumnya di dalam video yang selama ini menghantui pikirannya. Sepatu yang dikenakan pria tersebut ternyata sama persis dengan yang terlihat dalam rekaman. Saat itu semuanya menjadi jelas. Daisy akhirnya menemukan orang yang selama ini ia cari, dan bukannya melarikan, Daisy justru berbalik. Rasa takut yang selama ini menguasainya berubah menjadi kemarahan. Studio yang tadinya sunyi seketika berubah menjadi medan perlawanan. Daisy bergerak cepat dan langsung menyemprotkan cairan merica ke wajah pria tersebut. Pria itu menjerit kesakitan sambil memegangi wajahnya. Namun Daisy belum selesai. Dengan amarah yang sudah memuncak, Daisy menghancurkan kamera dan seluruh perangkat rekaman di dalam studio hingga berkeping-keping. Setelah itu ia pergi tanpa menoleh lagi. Daisy hanya ingin semuanya berakhir. Namun ketika sampai di rumah, hidupnya justru kembali runtuh. Violet telah menghilang. Belum sempat Daisy memahami apa yang terjadi, pintu rumahnya diketuk keras. Di baliknya berdiri ayah Violet dengan wajah penuh kemarahan. Dia menyalahkan Daisy karena telah meninggalkan putrinya sendirian. Daisy tak mampu membela diri. Dia hanya terdiam, menerima semua cacian itu sambil dihantam rasa bersalah yang semakin berat. Hari pun berganti, namun trauma Daisy tak pernah benar-benar pergi. Dalam kondisi semakin terpuruk, dia akhirnya mencari perlindungan kepada Isaac, pria yang selama berbulan-bulan sengaja ia jauhi. Daisy tinggal sementara di apartemen Isaac. Di sana, di antara buku-buku medis dan suasana yang seharusnya menenangkan, pikirannya justru semakin kacau. Sampai suatu ketika, suara ketukan palu dari apartemen sebelah memicu sesuatu dalam dirinya. Daisy tiba-tiba kehilangan kendali. Ia menghantam dinding berkali-kali sambil berteriak histeris. Isaac hanya bisa berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya ia melihat sisi Daisy yang selama ini tak pernah ia kenal. Sisi yang begitu gelap hingga membuatnya merasa sedang berhadapan dengan orang asing. Hubungan mereka pun akhirnya berakhir. Isaac tak lagi sanggup menghadapi perubahan Daisy yang perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Sementara itu, Paul juga merasakan dampak dari pekerjaan mereka. Sebuah video kekerasan terhadap seekor anjing membuat tubuhnya gemetar hebat. Air matanya bahkan tak mampu ia tahan lagi. Paul akhirnya meninggalkan kantor dan pulang untuk mencari sedikit ketenangan bersama anjing peliharaannya.
Namun sebelum pergi, ia sempat memberikan Daisy sebuah amplop. Di dalamnya terdapat informasi penting tentang target yang selama ini ia cari. Paul tahu Daisy sedang menuju jalan yang berbahaya. Karena itu ia mencoba memperingatkannya agar tak sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Namun Daisy sudah tak bisa dihentikan. Di tengah semua itu, Bob menemukan sesuatu di layar monitornya. Sebuah rekaman yang bisa menjadi kunci untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Namun rekaman tersebut juga memperlihatkan sisi lain Daisy. Di layar terlihat rekaman CCTV yang memperlihatkannya dirinya menyerang seorang bartender dengan brutal. Bob yang berada di depannya mencoba meyakinkan bahwa identitas Daisy masih aman dan kejadian itu tak akan sampai merusak reputasi perusahaan. Namun Daisy tidak merasa lega. Justru rasa bersalah mulai menggerogoti dirinya karena sekarang ia sadar dia tak lagi hanya melawan monster. Ada monster lain yang perlahan tumbuh di dalam dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berubah. Daisy mencoba mencari bantuan dari terapis perusahaan dan menceritakan semuanya kejadian yang terus berputar di kepalanya. Sang terapis kemudian menjelaskan kemungkinan adanya hero kompleks, sebuah pola pikir ketika seseorang merasa harus menghukum orang lain demi membenarkan tindakannya sendiri. Namun Daisy mulai memiliki pemikiran yang jauh lebih gelap. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, jangan-jangan keinginan untuk menghukum orang lain sebenarnya juga berasal dari keinginan untuk melihat mereka menderita. Dan pertanyaan itu membuatnya semakin jauh dari Daisy yang dulu. Akhirnya Daisy memutuskan untuk mengundurkan diri. Joy mengingatkan bahwa kontraknya masih menyisakan waktu 2 minggu. Namun bagi Daisy, 2 minggu itu bukan lagi sekedar masa kerja. Itu adalah waktu untuk mempersiapkan rencana terakhirnya. Di satu sisi, ia tetap menjalankan tugas di kantor. Di sisi lain, ia mulai mempelajari buku-buku medis dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupan baru. Di rumah, dia mulai melakukan hal-hal yang bahkan sebelumnya tak pernah terlintas di pikirannya. Dia mempelajari berbagai informasi tentang tubuh manusia dan mulai melakukan latihan menggunakan bongkahan-bongkahan daging mentah. Setiap hantaman palu menjadi simulasi. Setiap gerakan dipelajari, Daisy sedang mempersiapkan dirinya untuk sesuatu. Dan kali ini tujuannya bukan lagi sekedar mencari kebenaran. Dia sedang mempersiapkan balas dendam. Daisy bahkan mencoba terlihat normal dengan menjadi relawan di sebuah dapur umum. Namun di balik wajah tenangnya, sebuah rencana balas dendam sedang disusun dengan sangat matang. Sampai akhirnya hari terakhirnya tiba. Daisy meninggalkan kantor itu tanpa menoleh ke belakang. Kini ia siap membuat kehidupan baru sebagai seorang perawat. Namun sebenarnya Daisy tak pernah benar-benar meninggalkan apa yang terjadi di masa lalu. Beberapa hari kemudian, ia datang ke sebuah rumah sakit untuk menjalani wawancara kerja. Dari luar, semuanya terlihat normal. Namun ketika wawancara dimulai, Daisy justru mengeluarkan pertanyaan yang membuat pewawancara kebingungan. Ia berbicara tentang ketidakadilan, tentang bagaimana seseorang bisa memilih memperbaiki dunia, atau justru membuatnya menjadi lebih buruk. Pewawancara mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita di hadapannya. Dan seketika semuanya berubah. Pria itu adalah orang yang selama ini dicari Daisy, target yang sama dari video penyiksaan yang terus menghantuinya. Kini pria itu duduk tepat di hadapan Daisy, tanpa menyadari bahwa wanita yang sedang diwawancarainya telah mengetahui siapa dirinya. Pria itu masih berusaha memahami maksud perkataan Daisy, sementara Daisy hanya menatapnya. Lalu sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang tenang, namun justru jauh lebih mengerikan daripada kemarahan. Karena kali ini Daisy tak lagi datang sebagai korban, ia datang sebagai seseorang yang sudah menyiapkan sesuatu. Film pun berakhir.